teman-teman, balik lagi Mas Syafran. Jadi di belakang sana ada yang lagi ribut ya. Lagi ribut. Hah? Apa dia? Enggak. Hah? Hah? Tahu lubu nggak? Lubu Mas Syafran dibeli sama beliau nih. Wah, om tatoan, koko tatoan nih. Halo, jadi mungkin semingguan ini Mas Syafran sedikit nggak aktif di Instagram. Jadinya pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga banyak yang nggak dijawab juga. Sorry ya. Sebenarnya Mas Syafran agak sibuknya bukan karena ada urusan lain, tapi karena memang lagi ada urusan Gundam dan homework dan project pribadi juga. Dan Mas Syafran semingguan ini kerjain salah satu kit yang lama nih. Bahkan sebelum Mas Syafran lahir itu kitnya udah rilis pada tahun 95. Dia adalah ini nih, 1/100 Galbadi Beta. Ini salah satu kit yang agak horor ya, karena Mas Syafran rasa banyak banget lem yang harus dipakai dan snapfitnya itu yang enggak plek atau yang enggak enak sama yang kayak sekarang. Jadinya butuh usaha dan butuh keterampilan juga. Dan dari sini juga Mas Syafran banyak belajar sesuatu. Kalau misalnya mau serius ya harus serius ya. Apalagi kalau misalnya kit-kit jadul ini ngerakitnya susah banget. Dan kit ini sebenarnya bukan project pribadi tapi homework, dan ini merupakan sebuah tantangan baru dari Mas Syafran karena simline-nya itu banyak banget. Terlebih kitnya ini ternyata udah disemen duluan sama yang punya, jadinya ya harus cari akal-akalan juga ya, mau dibersihinnya gimana dan mau ngeratain simline-nya gimana. Terlebih juga jenis plastiknya yang lebih kaku, beda sama kayak plastik yang sekarang, jadinya agak sedikit sulit juga buat snap fit dan sulit juga buat dibersihin. Detailnya juga nggak terlalu tajam ya, jadi panel liningnya itu dikit banget, dan terlebih sprue-nya juga lumayan banyak. Sprue itu dalam arti kelebihan plastik dalam patu, kayak plastik-plastik Hongli, kayak plastik Daban atau plastik bootleg lainnya, itu kan sering ada kayak plastik tipis tuh yang lebih, jadinya itu yang disebut sebagai sprue. Tapi sebenarnya Mas Syafran enjoy sih ngerjainnya, walaupun ngerjainnya agak sedikit susah, dan ternyata hasilnya juga ya lumayan juga sih kalau menurut Mas Syafran. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman ya gimana, sekarang kita lihat yuk. Nah, jadi gimana, udah lihat? Nah, untuk pembagian warna Mas Syafran pakai warna-warna dari Mr. Hobby dan Gaya. Dan untuk finishingnya Mas Syafran pakai Super Clear 3 yang gloss, jadinya dia kelihatan gloss banget dan kinclong. Sebenarnya sih kalau misalnya dilihat langsung ya pantolannya itu lebih kerasa loh. Tapi ya dengan sedikit-sedikit bumbu-bumbu metalik ya, jadi kelihatan kayak metalik tapi yang bener-bener kinclong. Karena kalau misalnya dibikin full candy jadinya harus pakai warna-warna chrome, dan sebenarnya warna-warna chrome itu juga harganya ya sedikit mahal ya. Terlebih cat-catnya itu juga ya terbilang juga cukup overpriced sih. Tapi memang ya kalau misalnya pakai warna-warna chrome hasilnya pasti bakal lebih bagus. Untuk warna ungunya sebenarnya bukan ungu ya, tapi lebih ke pink. Karena Mas Syafran pakai warna dari GX Clear Pink dari Mr. Hobby. Dan urutan catnya itu adalah primer, yang kedua adalah hitam gloss, yang ketiga adalah Star Black Silver atau warna-warna silver yang biar bisa jadi backing warna buat warna clear colornya. Dan yang ketiga Mas Syafran pakai warna clear pink yang tadi tuh. Dan jadinya ya agak kinclong ya. Kemudian Mas Syafran pakai warna steel yang udah digabungin sama warna Star Black Silver, jadinya kayak lebih balance ya antara silver sama warna steel. Jadi kelihatan lebih nyatu
atau kelihatan lebih agak tengah-tengah, jadi kelihatan kayak nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda kayak silvernya. Selanjutnya pakai warna clear pink yang sama dengan resep yang sama juga, tapi ditambah dengan warna hitam gloss. Jadinya dia kelihatan lebih gelap ya, terlebih kayak ada dual tone kayak gitu deh. Sebenarnya ini juga warnanya itu uji coba juga, karena bingung nih mau pakai warna gelapannya itu warna apa, terlebih yang kayak di dada dan di dengkul serta di bagian kaki kan. Tapi ternyata warna yang kayak ini ya lebih cocok dan Mas Japan suka banget. Mungkin pembagian untuk kit yang sulit kayak gini Mas Japan lebih fokus ke pembagian lem ya, karena bagian lemnya itu susah banget, apalagi kalau misalnya ini kan harus dicat satu per satu nih per part, dan yang bagian yang dilem itu harus dilem setelah dicat, jadinya harus pakai lem Korea atau lem super, karena kalau pakai semen yang pasti plastiknya bakal leleh, bakal nggak oke banget. Untuk bagian yang sulit Mas Japan rasa itu ada di bagian kepala, simline-nya itu ya harus hilang, tapi ada bagian part yang harus masuk ke dalam kepalanya, jadi kalau misalnya harus dicat satu persatu ya bagian ke dalamnya itu harus dicat dulu, baru harus ngilangin simline di atas kepala. Tapi ya ternyata bakal repot dan susah ya, karena Mas Japan rasa ya ngerti lah. Nah, untuk bagian yang lain, mungkin simline-simline yang lain ya masih terbilang nggak terlalu susah banget, jadi bisa dihilangin juga simline-nya. Dan yang pasti pembagian masking juga, karena warnanya ini dikit banget atau mist colornya itu banyak banget, jadinya harus ada pembagian masking juga di bagian perut terutama, kemudian di bagian kaki juga ya agak sedikit repot, tapi Mas Japan enjoy sih ngerjain. Semoga suka video ini dan ditunggu Mas Japan di video selanjutnya, karena Mas Japan rasa ya kayaknya 2019 harus produktif nih, dan Mas Japan mulai hari ini mau fokus buat 2 video per minggu. Jadi buat teman-teman yang sering nungguin Mas Japan bakal mulai aktif sekarang. Dukung terus Mas Japan dengan cara subscribe, komen, dan like di setiap video, dan nyalain notifikasinya. Salam abal-abatan, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Beberapa hari ini juga sempet nggak aktif. Oke dulu!